Ingat itu, Nabi Muhammad kagak pernah belajar Ibrani ke Israel, nggak pernah. Ya, itulah bukti Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu. Coba kalau kitab kalian, Lukas itu bak bagai intel ya, kayak udah wartawan jurnalis yang menyelidiki suatu berita lalu disusun jadi buku. Jauh ya, jauh ya, jauh. Lagi pula Lukas itu bukan seorang nabi ya. Kalau Nabi Muhammad jelas ditegaskan di dalam Quran surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Atau ke Ali Imran ayat 144 ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul ya. Ada datanya, ada dalilnya, ada ayatnya. Lah, Lukas itu siapa? Nabi juga bukan? Nabi bukan. Terus yang didapat Lukas itu apa? Wahyu atau apa gitu? Coba kalian banding dah ya yang Kristen, Estetenias ya. Kalian banding Lukas nabi bukan ya. Terus tulisan itu, catatan itu dia dapat dari mana? Seharusnya kalau memakai ilmu sanad ya, memakai ilmu sanad seperti hadis kami ya. Haddatsana Abu Hurairah atau haddatsana Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ketemu Rasulullah sampai kepada Sahih Bukhari dan Muslim. Itu sahih derajatnya, statusnya. Ini Lukas dapat berita dari siapa? Dari siapa? Ketemu Yesus aja kagak. Aduh, dasar yang ngibul gitu ya. Ini Estetenias ini memang keterlaluan gitu ya teman-teman. Saya ya di sini tidak mengeneralisir semua Kristen, tapi yang saya hantam Estetenias. Kalau umat Kristen marah dengan saya ya, silahkan kalian marah dengan Estetenias. Gara-gara Estetenias juga saya bongkar-bongkar Kristen. Ingat itu. Baik teman-teman, ini materi kedua ya dari Estetenias nih. Nih ya. Nih. Nih, aduh, sebentar ya yang di YouTube ya, mohon maaf kalau ada ngadat-ngadat gitu yang di YouTube ya. Ini ya teman-teman semuanya materi kedua ya. Materi pertama sudah kita bahas ya, tujuan belajar Islamologi. Nah, sekarang mari kita buka Tuhan Kristen dan apa ini materinya. Ini apa ini? Nih dari satu dulu ya teman-teman, dari satu dulu. Karena apa ini? Tidak ada kesamaan antara Islam dan Kristen. Siapa juga bilang sama? Parah emang ya teman-teman. Siapa juga bilang sama ya Islam dengan Kristen? Beda lah. Kami tidak ada menyembah manusia, nggak ada. Macam mana teman-teman? Adakah umat Islam itu menyembah manusia? Nggak bakalan ditemukan ya. Silahkan kalian mau sembah manusia kek, mau sembah pohon pisang kek, atau sembah tiang listrik. Kami masa bodoh gitu ya. Masa bodoh, yang jelas Tuhan kami bukan manusia. Jadi jangan kau sama-samakan Islam dengan Kristen. Memang beda. Kalau ini saya poinnya sepakat ya, karena tidak ada kesamaan antara Islam dan Kristen. Sepakat ini saya. Baik, ini materi pertama ya teman-teman. Ini materi kedua, apa ini? Saya juga belum baca ya teman-teman. Makanya kita bongkar satu-satu. Mari kita lihat perbedaannya. Oh ini, baik. Ini apa nih yang ketiga nih? Apa ini? Ya, oh nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan Yahweh. Wah, ini parah ini ya. Parah ini. Mereka banding dengan Yahweh, the name of our apa ini beloved Father. Nama Bapa katanya. Nama Bapa. Ya iyalah, beda. Allah ini ya tidak setara dengan apapun. Ingat itu ya. Kalau ini 3 dalam 1. Kalau ini Esa ya, sebagaimana yang dikatakan Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 nomor 4 Nabi Musa bilang, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Ini Tuhannya umat Islam sama dengan Tuhannya para nabi. Quran surah Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas nih saya buka lagi nih ya, biar Kristen juga belajar ya teman-teman.
Nih. Quran surah Al-Ikhlas kita bukakan ya. Mari kita baca Quran surah Al-Ikhlas. Nanti kalau saya tidak menampilkan data, Yusuf cuma kowar-kowar ya, kowar-kowar kagak jelas, terus kagak pakai data kata mereka. Ya itulah umat terjemahan ya. Nih ya teman-teman. Nih. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, katakanlah hai Yesus, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Katakanlah hai Musa, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Kagak ada Nabi Musa mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, 3 dalam 1. Kagak ada kayak gitu. Nggak ada ya. Atau Yesus ngomong ya, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Nggak ada juga kayak gitu Yesus ngomong. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen yang 3 dalam 1 memang beda. Ingat itu ya. Memang beda. Nih, ayat kedua. Allahus Somad ya. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Ingat itu ya. Ini ya kawan-kawan Kristen ya. Yang ini bukan digantung oleh makhluk, tapi ini ya tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Ingat itu ya. Ingat, kalian ini ya enak kali menafsirkan Al-Quran kami seenak udel kalian gitu ya. Terus lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi yang namanya Allah ya kawan-kawan Kristen, yang namanya Allah ini ya, ingat ya, yang namanya Allah ini ya, yang ini ya, ini tidak dilahirkan lewat selangkangan ya. Jangan kau bilang ini dilahirkan lewat selangkangan. Ingat itu ya. Penghinaan bagi kami kalau kalian bilang Allah ini dilahirkan lewat selangkangan. Ingat itu. Kalau Tuhan kalian 3 dalam 1 dilahirkan lewat selangkangan, terserah kalian ya. Terserah kalian. Ingat itu. Beda ya. Terus Tuhan kami ya, nih ingat lagi nih coten ini bikin kesel ya teman-teman. Bentar nih, aduh, yang di YouTube kayak gimana yang di YouTube? Bentar ya, saya lihat YouTube dulu 27 orang. Bentar teman-teman. Nih ya, di ayat terakhirnya walam yakullahu kufuwan ahad. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dirinya ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala bukan manusia ya, bukan manusia. Ingat itu, bukan manusia yang dilahirkan menjelma ke dunia lewat selangkangan perempuan, mati terkutuk untuk menebus manusia, dosa manusia. Bukan kayak gitu Tuhan umat Islam ya. Hati-hati Ustadz, nanti dipotong-potong videonya. Ya kita ini ya, Ibu ya, kita akan simpan video asli saya gitu ya. Ingat, mereka kalaunya panas sama saya mau laporkan saya ke polisi, mari kita bongkar-bongkar Bible di pengadilan. Ingat itu ya. Ingat itu. Kalian cari mati sama saya kalau kayak gitu. Nggak takut saya, nggak takut. Ya. Atau siapapun yang kalian suruh mau dosa maksiat kayak yang laporin saya, terserah. Lanjut ya materinya teman-teman. Ini materi ini ya yang tadi ya. Terus yang ini ya, kita lanjut ke bawah ya. Berdasarkan nama Islam Allah, terus Kristen Yahweh. Oh, bukan Yesus ya? Kok beda ya? Bukan Yesus ya? Kristen kan Yesus ya Tuhannya. Kok tiba-tiba YHWH di sini? Gak apa-apa lah, itu terserah mereka mau ubah-ubah Tuhan mereka kayak. Terus ya di sini, nah, ini teman-teman ya, ini banyak nih penyesatannya. Berdasarkan nama Islam,
Islam, Quran surah Al-Fatihah ayat 1 dengan menyebut nama Allah. Quran surah Yunus ayat 3, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Oke, ini ayat dari Islam ya, kita tahu ya. Ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus Kristen ini kayak gimana? Kristen, Keluaran 3 nomor 15. Tuhan Allah nenek moyangmu. Kitab Yahudi diambil. Apa coba kitab Yahudi yang diambil Keluaran? Macam mana? Apa ini kitab Yahudi diambil? Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Kenapa pakai kitab Yahudi? Apa coba? Kalau ayat begini kami juga ada ya. Kami juga ada nih ayatnya. Saya bukakan dulu sama teman-teman. Catat dalilnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 133 nih. Aduh ya teman-teman. Saya bukain dulu. Banyak semut nih di laptop saya. Nggak tahu manis. Tunggu ya. Nih ya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abbaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apa artinya nih ya? Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Esa, bukan Tuhan 3 dalam 1 ya. Di sini yang disembah Abraham, yang disembah Ishak, yang disembah Yakub, Tuhan yang Esa, bukan Tuhan yang jadi manusia, bukan Tuhan 3 dalam 1. Ingat itu tennya, estetenias ya. Dan hanya kepadanya kami berserah diri. Sama nggak ayatnya nih teman-teman ya, dengan materi yang tadi ini? Betul nggak? Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sama nggak dengan Al-Baqarah tadi? Sama ya, kami pun punya ayat begitu ya. Punya kami ayat begitu ya. Ibrahim, Ismail, Ishak ya, sepeninggal dari Yakub yang disembah Tuhan yang Esa, bukan Tuhan yang jadi manusia, bukan Tuhan yang 3 dalam 1. Ngaco dah. Ngaco ya. Ayatnya Quran surah Al-Baqarah ayat 133 ya teman-teman nih, 133. Baik, lanjut ke materi penyesatan estetenias selanjutnya ya. Ini apa ini? Ini materi ke-6 ya. Berdasarkan wujud. Baik ya. Berdasarkan wujud. Baik. Apa ini? Islam. Al-Fatihah ayat 1. Quran surah Yunus ayat 32. Ar-Rahman ayat 27. Yohanes 4:24. Ini coba kalau kita buka Yohanes 4:22-nya, Yesus pun juga menyembah ya. Aduh. 2 Korintus 3 nomor 17. Oh, udah, baik. Kita lanjutkan dulu. Apa sih yang dia maksud? Berdasarkan surga. Islam. Quran surah At-Tur 19:20. Ada kawin dan mengawini, ada makan dan minum. Terus Kristen, Matius 22:30, Roma 14 nomor 7. Tidak kawin dan dikawinkan, bukan tentang makan dan minum. Aduh.
Kawan-kawan Kristen ya, yang kagak kawin itu cuma kalian di surga kalau Yesus kawin, kalau Yesus makan, ya. Memang beda nih ya surga Islam dengan Kristen ya. Surga Islam banyak buah-buahan, terus ada bidadari ya, terus segala kenikmatan itu ada gitu. Tuh surga Islam. Kalau di surga Kristen ya ada perang naga. Nah, terus ada pesundal. Beda. Ya, pesundal tuh ya. Terus juga gak ada di dalam surga Islam pesundal nggak ada. Terus perang naga nggak ada. Ya ingat itu ya. Ingat, di surga Kristen ada sidang. Kalaunya di surga Islam nggak ada lagi sidang. Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Di mana di surga Kristen itu kawin mawin? Baik, kita buka lagi ya teman-teman. Kita kasih ya, biar kita ajarin ini estetenias ya. Mari kita buka ke dalam Wahyu nomor 19 ya. Saya bukakan dulu. 19 nomor 7. Nah tuh ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi Yesus aja kawin. Ya, Yesus kawin. Kalau kalian kagak kawin ya beda artinya ya. Beda artinya surga kalian dengan Yesus. Ya kalaunya di surga Islam ada kawin mawin berarti sama dengan surganya Yesus. Karena Yesus pun kawin ya. Terus ada makan dan minum. Ingat tuh ya, Yesus menjanjikan ya, ada orang yang datang dari timur dan barat akan makan bersama dengan Abraham ya. Ingat itu ya. Jadi surganya Kristen beda dengan surga Yesus, beda dengan surga Abraham, beda dengan surga para nabi. Jadi surganya para nabi itu ada kawin mawin, ada makan dan minum ya. Kagak ada perang naga, kagak ada pesundal, kagak ada juga di dalam surganya para nabi itu ya, bahwa di dalam surganya itu ada sidang. Nggak ada kayak gitu ya. Agak lain emang Kristen ini ya. Agak lain. Memang pertama kali yang masuk ke surga kalian itu kan pesundal tuh ya, dan pemungut cukai. Ingat tuh, yang pertama-tama masuk ke surga kalian itu pesundal dan pemungut cukai. Kalau di Islam ini yang pertama kali masuk surga itu yang buka pintunya adalah Nabi Muhammad. Beda ya. Beda gitu. Dasar sekolah tipu-tipu kalian ini. Ya, lanjut. Apa ini? Berdasarkan surga. Quran surah 55 Ar-Rahman 46. Seenak udalnya dia ya. Menterjemahkan Al-Quran kita. Di dalam surga orang Islam ada jin. Baik. Terus di dalam surga orang Kristen tidak ada jin. Ya memang beda ya. Memang beda ini ya. Di dalam surga Islam ada jin, di dalam surga kalian tidak ada jin ya. Tapi adanya pesundal sama pemungut cukai. Ingat itu. Itu saya nggak permasalahin dah dengan Kristen, karena di surganya hanya ada pemungut cukai dan pesundal. Kalau di surga Islam nggak ada pemungut cukai, tukang pungut pajak ya, pajak atau tukang parkir atau pesundal nggak ada ya, nggak ada. Terus nih apa nih? Berdasarkan cara masuk. Wah, macam-macam ya. Macam-macam. Apa ini? Berdasarkan cara masuk surga. Islam melalui iman dan amal soleh. Quran surah Al-Baqarah 82. Asumsi. Kan seenak udahnya mereka ini ya. Di dalam agama Islam ya. Di sini apa nih? Kristen melalui Tuhan Yesus. Yohanes 14 nomor 6, Kisah Para Rasul 4:12. Baik ya teman-teman. Di sini ya
ini salah ya, melalui iman dan amal soleh. Jadi masuk surga itu di Islam karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalilnya, saya bukakan dulu sama teman-teman. Bentar, saya ketik dulu ya. Nih. Kita buka aja dah ya. Nih ya teman-teman. Aduh nih ya. La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah ya, wala yujiruhu minan nar, wala ana illa birahmatim minallah ya. Tidak ada amalan seseorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Kata Estetenias apa? Masuk surga. Masuk surga dengan apa tadi kata dia? Amal kan? Asumsi ya, asumsi. Kata Nabi nggak ada masuk surga itu dengan amal, nggak ada ya. Nggak ada. Tidak ada juga menyelamatkannya dari neraka ya. Tidak juga denganku kata Nabi, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi jangan asumsi kau ya, Estetenias di dalam agama Islam. Enak tuh ya, kalian asumsi ya. Apa tadi yang kalian bilang di sini? Iman dan amal soleh. Amal soleh coret ya. Karena memang orang yang beriman dan melakukan amal soleh akan dibalas surga ya. Memang di dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Memang ya, iman dan amal soleh ini akan dijanjikan orangnya masuk surga. Tapi masuk surga itu ya karena rahmat Allah. Lalu untuk apa beramal soleh dan beriman? Agar mendatangkan rahmat Allah ya. Kayak gitu maksudnya ya. Gini ya teman-teman, yang dimaksud di dalam agama Islam itu begini ya. Saya kasih jelas sedikit ya. Ketika teman-teman punya banyak uang ya, teman-teman banyak nih uang ya. Habis itu teman-teman ingin sewa kamar hotel. Kan kayak gitu. Banyak uang pengen sewa kamar hotel. Masuk kamar hotel itu bukan dengan uang Anda, tapi dengan kunci pintu. Begitu maksudnya ya. Jangan kalian asumsi. Kalian mau buka kamar hotelnya itu pakai kunci pintu, bukan dengan teplakin uang, bukan. Aduh. Itu teman-teman asumsi mereka ya dari Estetenias ini. Bongkar abis ya. Kayak gitu, usut tuntas. Yang bunuh Yesus, waduh itu tentara Romawi lah. Terus teman-teman, di sini dikatakan, katanya di Kristen itu melalui Tuhan Yesus. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kan Yohanes 14 nomor 6 ya. Jadi Bible kalian itu di otak saya ya, Estetenias ya. Jadi adakah orang yang mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Ada teman-teman. Siapa yang mengatakan seperti itu? Yang mengatakan seperti itu legitimasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Muhammad itu jalan, kita dapat melihat ke dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Inna hadza siratim mustaqimah ya. Sesungguhnya inilah jalanku, kata Nabi, jalan yang lurus. Terus merujuk ke dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ya. Apabila kamu mencintai Allah, ingin sampai kepada Allah, maka ikutilah jalanku. Quran surah Ali Imran ayat 31. Terus adakah Nabi Muhammad menjamin keselamatan? Ada teman-teman. Di dalam hadis ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, kata Nabi Muhammad ya,
akan masuk surga kecuali yang enggan. Itu dalilnya Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal. Terus, adakah Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa dia adalah kebenaran seperti Yesus? Ada, silahkan Anda buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalna kabil haq, sesungguhnya kami mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran. Terus Quran surah Muhammad ayat 2, Nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhannya. Oke? Jadi Nabi Muhammad adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, ingat itu. Nah, lanjut teman-teman. Mari kita lanjut. Apalagi nih yang dia bilang? Apalagi nih teman-teman yang dia bilang ya? Ini sudah ya tadi ya. Oke, ini sudah. Terus ini materi ke-12. Berdasarkan kitab dan utusannya. Oke ya. Ini apa nih? Berdasarkan kitab dan utusannya, Islam, Al-Quran sebagai firman Allah untuk manusia dan jin. Nah, kan asumsi pula kan. Asumsi pula. Aduh. Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia. Ini katanya hanya untuk manusia dan jin. Terus ini apa ini? Alkitab sebagai firman Tuhan untuk manusia. Katanya tadi untuk segala makhluk. Katanya tadi untuk segala makhluk. Kenapa di sini berubah jadi manusia doang? Ini kitab ya memang bikin pusing teman-teman. Ya, di Lukas ya tadi ya. Di Markus 16 nomor 15, beritakanlah Injil, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kenapa di sini hanya untuk manusia? Kan asumsi. Aduh. Ya, kayaknya ini nggak perlu kita perdalam ya teman-teman ya. Udah saya jelaskan juga gitu. Oh, kalau ada yang panas teman-teman kasih dululah AC nih teman-teman ya, kasih AC 1000 PK tuh buat Kristen di bawah ya. Terus apalagi nih yang dikatakan sekolah tipu-tipu nih? Berdasarkan kitab dan utusannya, Islam, Muhammad SAW. Oke, Kristen. Katanya Tuhan, kok tiba-tiba utusan? Katanya Tuhan tiba-tiba utusan. Kalian ini nyembah utusan atau nyembah Tuhan sih? Mau macam mana? Ini kayak gimana teman-teman? Gimana maksudnya coba? Katanya nyembah Tuhan, kok tiba-tiba nyembah utusan? Bingung sendiri mereka dengan kitabnya. Aduh. Lanjut ya teman-teman ya. Ini dari STT-Nias nih ya. Berdasarkan isi. Oke, isi pula mereka bahas. Apa ini? Tuhan Allah tidak menciptakan iblis. Ini Kristen ya. Berarti iblis tidak diciptakan. Setara dong dengan Tuhan kalau kayak gitu. Tuhan Allah tidak menciptakan iblis. Berarti iblis ada sendiri. Sama dengan Tuhan ya. Dia kagak diciptakan. Aduh. Kayak gimana teman-teman? Iblis setara dengan Tuhan berarti sama-sama tidak diciptakan. Terus lanjut ya. Lanjut nih materinya. Apalagi nih? Tuhan Allah tidak menciptakan iblis di Kristen. Allah menciptakan iblis dari api, Al-A'raf. Ya, ini perbedaan penciptaan iblis ya di dalam Kristen dan Islam. Ya, ini betul ya teman-teman. Iblis dalam Islam itu diciptakan ya, diciptakan dari api dan dia dari golongan jin. Ya, Al-Kahfi ayat 50. Tapi kalau iblis ini tidak diciptakan berarti iblis setara dengan Tuhan, teman-teman. Ya, hati-hati. Entah kuat mana pula Tuhan dengan iblis nanti itu. Lanjut.
yang dilempar ke dalam dapur api oleh Raja Nebukadnezar adalah teman Daniel yang bernama Sadrach, Mesakh, Abednego. Daniel 3, 19-21. Terus, berdasarkan Al-Quran yang dilempar ke dapur api adalah Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya 68-69. Kalau yang ini ya teman-teman, Daniel 3 dengan Quran Surah Al-Anbiya ini, apakah di momen yang sama? Saya belum cek ya ini teman-teman, belum cek ya. Ini memang beda juga ya. Di sini ada 3, di sini Nabi Ibrahim ya. Memang di Kristen nggak ada sejarahnya Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dapur api teman-teman, nggak ada. Jadi memang beda di bagian ini. Terus lanjut. Nuh dan seluruh keluarganya selamat dari air bah. Kejadian pasal 7, 13, 16, 23. Terus, Yesus dilahirkan oleh Maria di kandang domba. Lukas 2, 6-7. Ya, Yesus dilahirkan di kandang domba. Ini di Kristen. Kalau di Islam, Isa dilahirkan Maryam saudara Harun di bawah pohon kurma. Ya, Quran Surah Maryam 23-28. Ya, ini betul ya, di bawah pohon kurma. Tapi kalau kita berpikir sehat ya teman-teman ya, kira-kira lebih suci yang mana, lebih bersih yang mana, lebih memuliakan yang mana? Apakah di dalam kandang hewan yang penuh dengan kotoran? Aduh. Atau di bawah pohon kurma yang sejuk? Ayo, kira-kira yang mana yang memuliakan coba? Hah? Ayo. Jawab tuh. Di bawah